Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munzilin. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya akan membahas tentang penguji resistansi elektroda bumi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Proteksi Listrik. Jadi, saya akan membahas tentang penguji resistansi elektroda bumi. Elektroda pembumian merupakan bagian dari instalasi pembumian yang berfungsi untuk menyalurkan arus gangguan ke bumi atau tanah. Untuk mengetahui besarnya resistansi elektroda pembumian, perlu dilakukan pengukuran terhadap elektroda pembumian yang telah dipasang. Untuk mengukur besarnya resistansi elektroda pembumian, diperlukan alat ukur yang disebut earth tester. Pengukuran resistansi elektroda pembumian menggunakan earth tester terdapat dua metode, yaitu metode 3 pole dan metode 2 pole. Metode 3 pole digunakan untuk mengukur resistansi elektroda pembumian di mana daerahnya masih terdapat tanah yang cukup luas untuk membentang kabel pengukuran, dan pada metode ini tidak perlu sumber tegangan dari luar. Sedangkan metode 2 pole digunakan untuk mengukur resistansi pembumian pada perumahan yang padat sehingga tidak memungkinkan untuk membentang kabel pengukuran secara luas. Tetapi pada metode 2 pole diperlukan sumber tegangan dari luar sebelum alat ukur earth tester ditemukan. Untuk mengukur besarnya resistansi elektroda pembumian, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode full ampere meter. Ini merupakan penjelasan tentang elektroda pembumian. Untuk mencapai nilai resistansi pembumian sesuai standar, tidak semua area bisa terpenuhi karena ada beberapa aspek yang memengaruhinya. Yang pertama yaitu kadar air, mineral atau garam. Yang ketiga derajat keasaman. Yang keempat tekstur tanah. Yang keempat yang udah saya sebutkan ini merupakan pengaruhnya tidak tercapainya nilai resistansi pembumian. Sistem pembumian dapat dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu single grounding rod, yang kedua parallel grounding rod, yang ketiga multi grounding system. Karena sistem pembumian ini dia dapat dibentuk ke 3 bentuk. Dapat kita buat dalam bentuk 3 bentuk yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama single grounding rod, yang kedua multi grounding rod, yang ketiga parallel grounding rod. Single grounding rod hanya menggunakan satu titik pembumian seperti pada gambar 1, gambar yang sudah saya tampilkan di sebuah PowerPoint. Bila konduktivitas tanah baik, biasanya dengan hanya satu titik pembumian saja sudah menghasilkan nilai resistansi pembumian yang baik. Jika dengan menggunakan single grounding rod sudah menghasilkan nilai resistansi pembumian yang baik, maka tidak perlu menggunakan parallel grounding rod. Ujung elektroda jenis bulat harus runcing dengan sudut maksimal 450. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran arus ke tanah lebih cepat. Grounding system yang hanya terdiri atas satu buah titik penancangan batang atau rod pelepas arus atau ground rod di dalam tanah dengan kedalaman tertentu, misalnya 6 meter. Untuk di daerah yang memiliki karakteristik tanah yang konduktif, biasanya mudah untuk didapatkan tahanan sebaran tanah di bawah 5 ohm dengan satu buah grounding rod. Yang saya sudah jelaskan tadi ini merupakan penjelasan penjelasan tersebut tentang single grounding rod. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang parallel grounding rod. Jika sistem single grounding rod masih mendapatkan hasil kurang baik dengan nilai tahanan lebih besar dari 10 ohm atau PUIL 2011, maka perlu ditambahkan ground rod ke dalam tanah dan dihubungkan dengan kabel BC atau BCC secara paralel lurus atau membentuk segi 4 atau lingkaran dengan jarak antar elektroda tidak terlalu pendek.
Penambahan ground rod dapat juga ditanam mendatar dengan kedalaman tertentu, bisa mengelilingi bangunan membentuk cincin atau cakar ayam. Kedua teknik ini bisa diterapkan secara bersamaan dengan acuan tahanan atau resistansi sebaran kurang dari 5 ohm. Setelah pengukuran dengan earth ground tester, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan sistem ini adalah jarak antar elektroda pembumian atau ground rod harus lebih besar dari panjang elektroda pembumian, dan jarak maksimal antar elektroda pembumian adalah 20 meter. Jadi gambar di samping ini merupakan gambar tentang parallel grounding rod. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang multi grounding system. Bila didapati kondisi tanah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kering atau air tanah dalam. Yang kedua, kandungan logam sedikit. Yang ketiga, basah atau berkapur. Yang keempat, pasir dan berpori atau poros. Maka penggunaan dua cara sebelumnya akan sulit dan besar kemungkinan gagal untuk mendapatkan resistan kecil. Maka dari itu teknis yang digunakan adalah dengan cara penggantian tanah dengan tanah yang mempunyai sifat menyimpan air atau tanah yang kandungan mineral garam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Ground rod ditancapkan pada daerah titik logam dan di kisaran kabel penghubung antar groundnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang multi grounding system yang bisa saya tampilkan di PowerPoint. Mungkin kalau misalnya kita cari lebih banyak lagi, kemungkinan besar akan melebihi dari apa yang sudah saya dapatkan, dari apa yang sudah saya tampilkan sekarang. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan beberapa kesimpulan. Setelah melakukan pengukuran resistansi elektroda pembumian earth tester 3 pol, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode atau cara yang digunakan untuk mengukur resistansi elektroda pembumian yaitu metode 2 pol dengan earth tester dan metode 3 pol dengan earth tester, di mana dari hasil pengukuran dengan kedua metode tersebut hasilnya sama. Dan ini berarti kedua metode tersebut lebih akurat. Yang selanjutnya yang dapat saya simpulkan adalah pengukuran resistansi elektroda pembumian dengan menggunakan volt ampere meter hasilnya berbeda dengan metode 2 pol menggunakan earth tester dan metode 3 pol menggunakan earth tester. Hal ini dikarenakan pada metode volt ampere meter menggunakan dua buah alat ukur yaitu voltmeter dan ampere meter, sehingga hasil yang didapat kurang akurat. Yang selanjutnya yang dapat saya simpulkan adalah nilai resistansi masing-masing titik elektroda pembumian belum memenuhi standar yang berlaku atau PUIL 2011. Sehingga untuk mendapatkan nilai pembumian yang memenuhi standar, maka keempat titik elektroda pembumian harus diparalel. Hanya ini yang dapat saya simpulkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan pada saat ini. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat di minggu-minggu kemarin. Kalau ada kesalahan dalam penulisan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.